Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Rizka, NIM 19234081 dari Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen pengetahuan. Konsep manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu data. Data merupakan fakta, angka, atau hal kejadian tanpa konteks dan bersifat objektif. Yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan atau dikelola sehingga mempunyai arti. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Pengetahuan yaitu campuran dari pengalaman, nilai, informasi, dan wawasan yang merupakan kerangka untuk memahami pengalaman dan informasi baru. Yang keempat yaitu wisdom. Wisdom merupakan karakteristik tahapan pemikiran manusia yang ditimbulkan dari pengertian dan pemahaman yang dalam. Pengertian manajemen pengetahuan. Menurut Conley 2021, manajemen pengetahuan adalah serangkaian proses menciptakan dan berbagi pengetahuan di seluruh organisasi untuk mengoptimalkan pencapaian misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian, manajemen pengetahuan adalah tentang meningkatkan penggunaan pengetahuan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pengambilan keputusan. Siklus manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu menangkap. Menangkap merupakan mencari informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi untuk dikumpulkan. Yang kedua yaitu mengkodifikasi, yaitu menyusun atau mengelompokkan informasi yang sudah dikumpulkan. Yang ketiga yaitu menciptakan. Menciptakan sesuatu yang berinovasi dengan informasi yang didapat agar menjadi pengetahuan baru. Yang keempat yaitu menyebarluaskan. Menyebarluaskan pengetahuan yang baru tersebut kepada orang-orang. Yang kelima yaitu mengakuisisi, memberikan penilaian terhadap pengetahuan yang baru dengan pedoman kepada yang sudah ada. Yang keenam yaitu menerapkan, menerapkan pengetahuan baru yang telah didapat jika pengetahuan yang lama tidak efektif dan efisien lagi. Bentuk pengetahuan menurut Nonaka dan Takeuchi. Yang pertama yaitu pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang tersimpan dalam pikiran manusia dan sulit dikodifikasikan. Yang kedua yaitu pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang dapat dikodifikasikan dan diformulasikan sehingga lebih mudah untuk dipahami. Spiral pengetahuan menurut Nonaka dan Takeuchi. Yang pertama yaitu sosialisasi, konversi pengetahuan tacit ke tacit, yaitu berbagi pengetahuan yang mungkin dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau saling bertukar pikiran bersifat tersembunyi. Maksud ukuran pengetahuan seseorang hanya orang tersebut yang mengetahuinya. Yang kedua yaitu eksternalisasi, yaitu konversi pengetahuan tacit ke eksplisit, yaitu memberikan bentuk terlihat terhadap pengetahuan yang masih bersifat tacit, sehingga memerlukan perantara seperti dicatat atau dijadikan dokumen. Yang ketiga yaitu eksternalisasi, yaitu konversi pengetahuan eksplisit ke eksplisit, yaitu mengkombinasikan potongan-potongan pengetahuan eksplisit dalam bentuk yang baru diurutkan, kemudian dipresentasikan untuk memberikan pemahaman baru kepada orang-orang. Yang keempat yaitu internalisasi, yaitu eksplisit ke tacit, mengubah pengetahuan dan pengamalan yang dibagikan menjadi model mental individu, sehingga basis dari pengetahuan tacit. Teknik kodifikasi. Yang pertama yaitu cognitive map atau peta kognitif. Yang kedua yaitu decision tree atau pohon keputusan. Yang ketiga yaitu taksonomi pengetahuan. Sharing pengetahuan. Menurut Tobing 2007, sharing pengetahuan adalah tahapan penyebaran dan penyediaan pengetahuan saat yang tepat untuk karyawan yang membutuhkan. Prinsip bahwa sebagian besar pengetahuan ada di dalam kepala manusia,
dan dalam bentuk tacit, bukan tersimpan dalam sistem yang canggih. Implementasi sharing pengetahuan yaitu manusia yang didukung dengan teknologi. Penerapan manajemen pengetahuan merupakan proses di mana pengetahuan yang dimiliki perorangan atau karyawan organisasi dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah. Pengetahuannya dapat berupa hasil penciptaan pengetahuan baru atau bisa juga dengan memanfaatkan pengetahuan yang lama yang masih efektif dan efisien. Menurut Davis 1984, budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktikkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar berperilaku dalam organisasi. Menjaga kekayaan budaya suatu organisasi karena manajemen pengetahuan dapat mencegah hilangnya kekayaan intelektual suatu organisasi. Selain dapat menjaga keyakinan intelektual organisasi, manajemen pengetahuan juga dapat menjaga nilai budaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Perangkat manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Perangkat ini digunakan untuk perangkat penciptaan konten, data mining dan penemuan pengetahuan, blogs, perangkat pengelolaan konten. Yang kedua yaitu perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Perangkat ini terdiri dari yang pertama yaitu groupware dan kolaborasi, yang kedua yaitu wikis, yang ketiga teknologi jaringan. Yang ketiga yaitu perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Perangkat ini terdiri dari sistem e-learning dan sistem pakar. Implementasi manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu manajemen pengetahuan organisasi. Ketika suatu organisasi sudah menerapkan manajemen pengetahuan ini, maka organisasi tersebut cenderung lebih maju daripada organisasi lain, karena mereka memiliki manajemen yang baik dalam memanfaatkan pengetahuan. Yang kedua yaitu manajemen pengetahuan perorangan. Jika manajemen diterapkan pada perorangan, maka akan meningkatkan kemampuan yang ada dalam diri sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerja dalam organisasi. Evaluasi manajemen pengetahuan. Adapun tujuan dari evaluasi manajemen pengetahuan ini yaitu setelah evaluasi kinerja, maka dapat ditemukan informasi yang dapat menjadi masukan dalam perbaikan manajemen pengetahuan, sehingga evaluasi implementasi knowledge management dapat diaplikasikan dengan baik dan mendukung perubahan yang lebih baik dalam knowledge management di organisasi. Adapun manfaat dari evaluasi manajemen pengetahuan yang pertama yaitu mendalami praktek knowledge management yang baik. Yang kedua, evaluasi mandiri mengenal kemampuan dan kualitas dari kegiatan manajemen pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu adanya indikasi yang jelas di mana area-area yang membutuhkan perhatian ekstra dari manajemen. Contoh kegiatan manajemen pengetahuan di sebuah perpustakaan. Yang pertama yaitu mengelola pengetahuan pada kitab kuning. Dalam proses ini merupakan contoh penerapan knowledge management di perpustakaan, karena pustakawan mendapat pengetahuan dari ahli kitab kuning. Yang kedua yaitu kegiatan bedah buku. Dalam kegiatan bedah buku, maka akan terjadi sharing pengetahuan antar pakar dengan pustakawan, sehingga akan timbul pengetahuan baru yang akan bermanfaat untuk organisasi. Ketiga yaitu knowledge sharing antar pegawai. Dalam perpustakaan, sharing pengetahuan dijadikan terjadwal, sehingga pelopor dalam kegiatan sharing pengetahuan antar pegawai, sehingga pengetahuan yang ada dapat diterapkan dengan baik. Sekian penjelasan tentang materi manajemen pengetahuan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.